Namaku Dina. Aku baru aja pindah ke rumah tua di pinggir kota yang keren banget. Rumah ini super murah, dan setelah berbulan-bulan nyari, akhirnya aku nemuin tempat yang benar-benar oke. Rumahnya nggak terlalu gede, tapi cukup buat aku dan adikku Kiki yang masih kuliah. Kita berdua pengen mulai hidup baru di tempat ini. Saat aku pertama kali masuk, aku langsung ngerasa ada yang aneh banget. Rumah ini gelap banget, padahal masih siang bolong. Dindingnya udah kayak warna yang udah lama banget nggak dicat. Dan lantainya kayaknya mau roboh aja kalau diinjak. Tapi aku cuekin aja lah. Mungkin emang rumah ini udah lama nggak ada yang tinggal, pikirku. Pas hari pertama kita mulai beres-beres, suara-suara aneh mulai kedengeran. Kadang-kadang suara pintu yang kebuka sendiri dan kekunci lagi. Kadang-kadang ada langkah kaki yang berjalan pelan di lantai. Aku pikir mungkin itu cuma angin atau kebetulan aja. Kiki sih nggak terlalu peduli sama hal-hal gituan. "Kak Din, lo kebanyakan nonton film horor kali ya?" katanya sambil ketawa. Tapi aku yakin banget ada yang gak beres di rumah ini. Beberapa hari berlalu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Pintu-pintu yang tadinya terkunci dengan rapat, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lampu-lampu di ruang tamu seringkali menyala tanpa sebab, meski tak ada seorang pun di sekitar. Aku merasa seolah-olah ada sosok yang selalu mengintai kami. Suatu malam, setelah Kiki terlelap, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menonton acara TV. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas dengan cepat di depan pintu. Awalnya, aku mengira itu Kiki yang bangun. Namun ketika aku memeriksanya, ternyata dia masih terlelap dalam tidurnya. Aku kembali ke ruang tamu, dan kali ini bayangan itu muncul lagi, lebih jelas, lebih menyeramkan. Aku mencoba menenangkan diri dan memutuskan untuk pindah ke ruang belakang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas dari lantai atas. Dengan hati yang berdebar kencang, aku perlahan-lahan mendaki tangga. "Kiki," panggilku dengan suara parau. Namun, tak ada jawaban yang terdengar. Aku semakin mendekati kamar Kiki, dan ketika pintu terbuka, aku melihatnya sudah terbangun, terdiam, dengan tatapan kosong yang menatap ke arah jendela. Saat aku menghampirinya, Kiki berbisik dengan gemetar, "Ada seseorang di luar." Namun, ketika aku membalikan kepala ke arah luar, tidak ada yang terlihat. Malam semakin larut, angin berbisik di sekitar rumah tua itu. Aku merasakan kehadiran yang gelap dan mencekam. Seakan ada yang mengintip dari balik bayang-bayang. Suara langkah kaki yang tak kasat mata terus mengikuti, membuat bulu kudukku merinding. Aku memutuskan untuk mengungkap misteri rumah itu. Dengan langkah hati-hati, aku menjelajahi setiap sudut gelap yang menyimpan rahasia. Informasi yang ditemukan dari desa terdekat membuat semakin terperangkap dalam ketakutan. Ketika malam tiba, aku memutuskan untuk menjelajahi loteng yang sudah lama terlupakan. Pintu loteng terbuka perlahan, mengungkapkan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Dengan gemetar, aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah foto keluarga yang membuat bulu kudukku merinding. Anak-anak dalam foto itu memiliki mata yang gelap
dan kosong. Sementara bayangan hitam yang misterius muncul di belakang mereka. Saat aku berusaha keluar dari loteng, pintu tertutup dengan sendirinya, memisahkannya dari dunia luar. Suara langkah kaki yang semakin dekat membuat jantungku berdegup kencang. Dan di ujung tangga, muncul sosok wanita tua dengan mata kosong dan wajah pucat, mengucapkan kata menakutkan yang membuat bulu kuduku merinding. "Satu-satunya yang tersisa adalah kamu," desisnya dengan suara serak yang menusuk jiwa. Aku berlari menuju tangga. Jantungku berdegup kencang, mencoba membuka pintu yang terkunci dengan keras. Namun, semakin aku berusaha, semakin kuat kekuatan misterius yang menahannya. Langkah kaki wanita itu semakin dekat, langkahnya tanpa suara, dan aku bisa merasakan kehadirannya yang tak terlihat. Aku mencoba memanggil Kiki, namun suaraku terdengar gemetar dan hampir tidak terdengar. Saat wanita itu berada di belakangku, aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku berjuang untuk melepaskan diri, tapi kekuatanku mulai memudar. Di saat-saat genting, suara keras terdengar dari luar pintu. Kiki, dengan usahanya yang gigih. Kiki akhirnya berhasil membuka pintu dan menarikku keluar dari ancaman yang tak terlihat. Kiki menarikku dengan cepat dan kami berlari keluar dari rumah yang dipenuhi ketakutan. Saat kami keluar, bayangan itu masih berdiri di balik jendela rumah, menatap kami dengan mata yang dipenuhi kebencian yang tak terungkapkan. Keesokan harinya, langit cerah menyambut langkah kami yang meninggalkan rumah itu. Rumah yang penuh misteri dan kesan tak terpecahkan, meskipun kita tidak pernah mengetahui siapa wanita itu sebenarnya, atau mengapa dia berada di sana, dan siapa sebenarnya wanita itu masih menjadi misteri. Namun, kita berdua memilih untuk melangkah pergi, meninggalkan segala keanehan di belakang.